Kisah misteri Brawijaya V Moksa atau dimakamkan di Trowulan. Dalam cerita rakyat, akhir kehidupan Raja Majapahit terakhir, yang populer dengan sebutan Prabu Brawijaya V belum jelas dan misterius. Ada beberapa versi tentang hal itu. Identitas Brawijaya V juga masih simpang siur. Ada beberapa versi seperti di Babat Tanah Jawi, Sejarah dan Cerita Tutur. Dari cerita tutur disebut bahwa Brawijaya V menyatakan akan memeluk agama Islam saat kedatangan Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Raja Cermain di Istana Majapahit. Kedua tamunya itu datang untuk mengenalkan agama Islam kepadanya. Dalam rombongan itu terdapat Dewi Sari, putri Raja Cermain dari Campa yang cantik jelita. Mendengar penjelasan para tamunya, Brawijaya V bersedia menjadi mualaf asalkan bisa menikahi Dewi Sari. Versi lain, Brawijaya V di akhir kekuasaannya berhasil diislamkan oleh Sunan Kalijaga. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa Brawijaya tidak mau masuk Islam, bertapa ke Gunung Lawu sehingga moksa. Suatu hari, Brawijaya V mendapat berita bahwa Raden Patah sedang memimpin penyerbuan ke Majapahit. Sehingga Prabu Brawijaya pergi meninggalkan istana menuju ke Belambangan untuk minta bantuan dari kerajaan dari Bali. Dalam pelarian Prabu Brawijaya, Raden Said, Sunan Kalijaga, menyusul Prabu Brawijaya V. Terjadilah pertemuan di Belambangan, di mana Raden Said menghentikan niat Prabu Brawijaya V meminta bantuan dari kerajaan di Bali. Terjadilah dialog yang legendaris antara Sunan Kalijaga dan Brawijaya V. Dalam dialog itu, Prabu Brawijaya minta kepada Raden Said atau Sunan Kalijaga, sepeninggalnya diminta mengasuh anak cucunya. Terutama dititipkan Raden Bondan Kejawen, anak Brawijaya dengan emban keraton bernama Bondrit Wandansari. Sunan Kalijaga diminta mengasuh seluruh keturunannya. Diramalkan oleh ayahnya, bahwa Bondan Kejawen yang akan menurunkan Lajere, pemimpin Tanah Jawa. Ia menyatakan, jika nanti aku sudah berpulang ke zaman keabadian, makamkan aku di Majapahit, buatkanlah aku makam di sebelah timur laut kolam Segaran. Namailah makamku Sastrawulan. Sebarkan berita bahwa yang dimakamkan di situ adalah istriku, Putri Campa. Sastra bermakna tulisan, wulan bermakna pelita dunia, rembulan. Ini melambangkan keutamaan yang hanya seperti rembulan. Jika masih ada cahaya rembulan, kelak, biar semua orang Jawa tahu bahwa saat dirinya mangkat, meninggal, telah memeluk agama Islam. Aku meminta kepadamu agar kelak kamu mengabarkan bahwa yang dimakamkan di sana adalah Putri Cempa, bukan aku, sebab aku telah dianggap seperti wanita, disepelekan oleh anakku sendiri, tidak lagi dianggap sebagai lelaki, hingga sedemikian teganya dia menyia-nyiakan ayahnya sendiri, tambah Brawijaya. Selesai memberikan wasiat, Sang Prabu segera bersedekap, lalu meninggal dunia. Jenazahnya lantas dimakamkan di Astana Sastrawulan, Majapahit. Hingga hari ini, makam Prabu Brawijaya terkenal sebagai makam Putri Campa di Trowulan, Mojokerto. Penguasa terakhir Majapahit bergelar Girindrawardhana dan berkuasa pada 1474–1498 Masehi. Banyak situs di Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dikaitkan dengan Brawijaya, dan dikeramatkan karena itu. Sumber sastra. Meski tidak ditemukan di prasasti, gelar Brawijaya ada dalam berbagai karya sastra Jawa berbentuk babat dan serat.
Penyebutannya yang umum dalam karya-karya sastra tersebut adalah Prabu Brawijaya, tanpa diikuti angka. Dalam babat Tanah Jawi terdapat cerita tentang keruntuhan Majapahit. Prabu Brawijaya disebutkan menyaksikan kedatangan tentara Demak yang dipimpin putranya untuk menyerang Majapahit. Karena itu, Brawijaya dan pengikutnya kemudian meninggalkan keraton. Dalam carita Purwaka Caruban Nagari, Raden Patah sebagai Raja Demak dianggap sebagai putra dari Brawijaya. Dalam Serat Kanda, Brawijaya dan keluarganya mengungsi ke Senggaruh saat Demak menyerang. Mereka kemudian mengungsi ke Bali dan tetap menolak masuk Islam. Dalam Serat Darmogandro, Brawijaya dan pengikutnya diceritakan pergi mengungsi, namun ditemukan oleh Sunan Kalijaga saat di Belambangan dan diislamkan di sana. Dalam Serat Centini, Majapahit diceritakan sebagai kerajaan besar saat di bawah pemerintahan Brawijaya V. Dalam jilid 3-nya, disebutkan sekitar 101 nama yang dianggap keturunan Brawijaya, seperti Batara Katong yang merupakan julukan Jaka Pitutur alias Raden Arakali yang menjabat Adipati Ponorogo. Di Kabupaten Ngawi, tepatnya di Desa Babadan, Kecamatan Paron, terdapat cerita rakyat tentang Brawijaya V yang meninggahi hutan di daerah tersebut dalam pelariannya menuju Gunung Lawu karena dikejar oleh pasukan Demak yang telah menghancurkan Majapahit. Di hutan tersebut, ia dianggap meninggalkan jejak berupa gundukan tanah, yang saat ini dianggap petilasannya. Gundukan tersebut ditemukan pada 1963 oleh Kepala Desa Babadan dan saat ini dikenal sebagai Punden Syekh Bumbo. Masyarakat setempat percaya, di petilasan tersebut Brawijaya V meletakkan baju kebesaran dan mahkotanya, dan beristirahat. Brawijaya V juga dipercaya sempat menyucikan diri di Sungai Tempuk yang terletak tidak jauh dari petilasan tersebut. 11. Kini daerah sekitar Punden tersebut dikenal sebagai Kompleks Palereman Alas Ketonggo Srigati. Di Gunung Lawu, Brawijaya V dipercaya moksa. Dalam cerita rakyat setempat, Gunung Lawu dipercaya sebagai tempat persembunyian Brawijaya V dari kejaran pasukan Demak sebelum akhirnya moksa. Di sana, ia didampingi oleh pengikutnya, Sabdo Palon, Dipa Menggala, dan Wangsa Menggala. Brawijaya V dipercaya menitahkan kepada Dipa Manggala menjadi Sunan Lawu yang bertugas menjaga Gunung Lawu dan Wangsa Menggala menjadi Kiai Jalak yang bertugas sebagai Patih Sunan Lawu. Sementara Sabdo Palon pergi meninggalkan Brawijaya V dan moksa. Kini, tempat moksa Sabdo Palon terkenal sebagai Puncak Hargo Dumilah, dan tempat moksa Brawijaya V terkenal sebagai Puncak Hargo Dalem. Berbeda dengan sumber sejarah dari prasasti Jiu dan Petak, versi Babat mengabarkan bahwa sebab-sebab Demak menyerang Majapahit dikarenakan persoalan ambisi Raden Patah yang ingin mengislamkan tanah Jawa. Versi ini dituturkan dalam Babat Tanah Jawi dan Serat Kanda.